Sebenarnya kita perlu untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha sebagai guru agung dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kemudian Swakato Bhagavata Dhammo. Aku menghormat kepada dhamma ajaran Sang Buddha yang telah dipaparkan dengan sempurna. Selanjutnya Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko, mana berarti memberikan penghormatan kepada Bhikkhu Sangga siswa Sang Buddha yang telah bertindak baik, bertindak dengan benar, yang mana telah membabarkan dhamma untuk disabarkan kepada kita semua, agar kita semua dapat mempelajarinya. Di mana inilah Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha yang kita jadikan sebagai perlindungan bagi para Buddha Mamaka di seluruh dunia. Setelah itu, Buddha Sasana, bagaimana ajaran dari Buddha Sasana itu? Pertama-tama, Buddha Sasana mengajarkan agar meyakini karma, yakin terhadap buah dari karma. Karma adalah perbuatan. Apabila kita berbuat baik, kita pun akan memperoleh buah yang baik. Apabila kita berbuat buruk, kita pun akan memperoleh buah yang buruk. Dalam Buddha, ucapan Sang Buddha itu disampaikan bahwa akatang dukatang seyo paca tapati dukatang, pikiran jahat, perbuatan jahat, ucapan jahat sebaiknya tidaklah dilakukan, karena setelah kita melakukan pemikiran juga jahat, ucapan jahat, perbuatan jahat, di saat itu perbuatan jahat memberikan buahnya, kita sendirilah yang akan menerima, menderita setelahnya. Karena agar kita sekalian itu harus mengingat-ingatnya sebaik mungkin. Bagi siapapun yang melakukan kebaikan, kebaikan akan memberikan buahnya. Apabila siapapun yang melakukan kejahatan, kejahatan akan memberikan buahnya. Karenanya ajaran Buddha Sasana itu mengajarkan bahwa kita semua sebagai Buddha Mamaka berasal dari mana? Sang Buddha mengajarkan bahwa kita berasal lahir dari orang tua. Artinya orang tua itu sebagai pubacan atau orang yang memiliki budi begitu besar, atau Pubakari, seorang yang memiliki budi yang luar biasa. Setelah beliau memberikan apa yang begitu besar terhadap kita, kemudian kita harus menunjukkan katanya kata Widita yang seperti apa kepada beliau. Inilah dari ajaran Sang Buddha yang diajarkan terhadap kita. Baik, beliau mengajarkan agar kita itu diajarkan oleh Sang Buddha bahwa setelah orang tua merawat dan membesarkan kita, kemudian kita harus merawat beliau nanti, membantu mengerjakan tugas-tugas beliau, menjaga nama baik keluarga, kemudian dari 6 hal itulah, 6 hal yang mana perlu untuk diberikan oleh Sang Buddha sebagai bentuk untuk kewajiban terhadap anak, terhadap orang tuanya. Di mana kita sebagai anak, kita perlu untuk mengingat budi-budi dari orang tua, di mana orang tua mengajarkan terhadap kita. Nah, itulah yang harus kita balaskan terhadap orang tua, yang mana orang tua itu sebagai arahat dari para putra dan putri, itu sebagai awalnya. Di sini Lumpo ingin menekankan lagi mengenai hal setelah orang tua merawat dan membesarkan kita sebagai seorang manusia, selanjutnya kita harus berlaku bagaimana? Di sini kita harus memperoleh pelajaran. Apabila kita sebagai orang hutan tidak mengerti pelajaran, tidak mengenal mana baik mana buruk, tidak mengenal mana dosa, mana hal yang berupa kebajikan, layaknya binatang, di mana kita tidak dapat mengerti mengenai mana yang benar dan tidak benar. Di sini Sang Buddha mengajarkan di mana kita setelah terlahir sebagai manusia, kita harus berbuat seperti apa. Sang Buddha mengajarkan ini sebagai dasar.
setelah kita terlahir sebagai manusia, siapapun apabila mengharapkan untuk memiliki kemajuan, baik itu dalam hal materi dan sebagainya, di mana Sang Buddha mengajarkan sebagai awalan itu pertama, jangan minum minuman memabukkan, jangan minum minuman bir dan segala macamnya seperti ganja, morfin, heroin, baik yang menyebabkan memabukkan itu tidak sebaiknya dikonsumsi. Kemudian jangan berkeliaran di malam hari. Lalu ketiga, jangan melihat pertunjukan-pertunjukan. Kemudian tidak bermain judi. Lalu jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Lalu jangan malas di dalam bekerja. Ini merupakan dasar sebagai kita, sebagai manusia yang mana telah terlahir di dunia ini. Jangan minum minuman memabukkan. Coba lihat kalau kita perhatikan orang yang mabuk, apakah akan memiliki masa depan yang baik? Lalu kemudian bagaimana dengan yang berkeliaran di malam hari, tidak memiliki tanggung jawab terhadap harta, di mana zaman dulu apalagi tidak ada listrik, yang mana juga dapat jadi bahan prasangka apakah sebagai orang yang jahat atau bukan, karena berkeliaran di malam hari. Jadi bukanlah hal yang baik pada zaman itu. Kemudian pergi melihat pertunjukan-pertunjukan, ada pertunjukan dimanapun pergi ke sana, ini juga tidak baik. Kemudian bermain judi ini merupakan jelas lah tidak baik. Yang mana berjudi itu pasti habis semua. Apabila kebakaran rumah itu masih tersisa tanah. Apabila terkena rampok, rumah masih ada, tanah juga masih ada. Tapi apabila main judi, habis rumah, habis tanah, habis semuanya. Itulah karena berjudi. Makanya yang seterusnya adalah tidak bergaul dengan orang yang jahat. Yang dimaksud dengan kata orang jahat itu adalah orang yang tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki moral. Nah, apabila kita bergaul dengan orang yang jahat, kita akan ikut menjadi orang yang demikian. Karena berhubungan dengan orang seperti apa, dekat dengan orang seperti apa, akan seperti itulah. Itulah ajaran Sang Buddha. Kemudian yang berikutnya adalah jangan malas di dalam bekerja. Apabila orang malas di dalam bekerja itu, tidak rajin, dalam Buddha Sasana ini mengajarkan bahwa orang yang malas, orang yang bodoh, tidaklah dapat untuk mencari harta, tidak dapat untuk menghidupi diri sendiri apabila orang yang malas. Haruslah orang yang rajin dan orang yang memiliki kebijaksanaan itulah baru dapat mencari harta kekayaan. Karena itu, apabila kita tidak memiliki uang untuk dipakai, lihatlah ke dalam diri. Apakah kita orang yang malas, atau kita orang yang bodoh, atau kita orang yang rajin. Itu agar kita semua masing-masing lah untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, ini dasarnya. Yang pertama, jangan minum minuman memabukkan. Yang kedua, jangan berkeliaran di malam hari. Yang ketiga, jangan melihat pertunjukan-pertunjukan. Keempat, jangan bermain judi. Kelima, jangan bergaul dengan orang jahat. Keenam, jangan malas dalam bekerja. 6 hal yang diajarkan oleh Sang Buddha sebagai dasar agar Anda sekalian dapat mempelajarinya. Kemudian setelah kita besar, menjadi seseorang yang boleh katakan dewasa, sebagai salah satu orang baik di dunia ini, kita dapat untuk menghindari 6 abaya muka tersebut. Kita pun mengubah diri untuk menjadi orang yang baik untuk ke tingkatan yang berikutnya, yaitu dengan memiliki Pancasila. Pancasila di dalam Buddha Sasana, yaitu agar kita sekalian berpegang pada orang yang baik, yaitu sebagai Sang Buddha, yang mana Sang Buddha sebagai orang yang memiliki mengetahui, seorang yang mengetahui segala sesuatu dengan diri sendiri, kemudian mengajarkan seluruh orang di dunia itu agar memiliki sila, agar memiliki dhamma, yang mana beliau mengajarkan juga di sini Pancasila. Pancasila yang pertama itu adalah Panatipata Weramani, bahasa Palinya, artinya itu adalah janganlah melakukan pembunuhan makhluk hidup. Apabila kita berpikir untuk saling membunuh tidaklah baik. Dan yang kedua adalah jangan mencuri. Jangan berpikir untuk mencuri orang lain apabila kita
mencuri barang orang lain. Cobalah pikirkan apabila orang lain mengambil barang milik kita, bagaimana menderitanya. Kemudian yang ketiga, kami sumi cacara weramani. Suami istri milik siapapun, mereka pun mencintainya. Oleh karena kita harus menghormati hak masing-masing. Kemudian yang keempat itu musawada weramani, yaitu jangan membohongi maupun menipu orang lain. Apabila kita menipu orang lain akan menderita, akan rugi. Dari apa yang telah dibohongi tersebut. Kemudian yang kelima itu surameraya majapama datana. Dalam hal minuman memabukkan itu akan membuat kurangnya kewaspadaan. Jadi orang yang kurang kesadaran. Ketika telah kehilangan kesadaran itu dapat melakukan segala macam perbuatan jahat. Sila pertama pun panatipata dapat dilanggar. Dapat membunuh siapapun karena tidak memiliki kesadaran. Yang kedua juga dapat melakukan pencurian karena kehilangan kesadaran. Yang ketiga lagi dapat untuk berbuat asusila terhadap istri suami orang lain karena kehilangan kesadaran. Terus yang keempat dapat saja menipu orang lain karena kurang kesadaran. Karenanya sila kelima itu merupakan sila yang berbahaya, salah satu sila yang paling bahaya. Oleh karenanya agar ada seluruh umat Buddha agar memperhatikan dari apa yang Lumpo sampaikan mengenai lima sila ini. Kemudian Lumpo ingin menekankan lagi mengapa Sang Buddha memberikan Pancasila ini kepada Buddha maka murid-murid beliau untuk dipraktekkan. Apabila kita katakan bahwa sila pertama Sang Buddha ini beliau melarang untuk membunuh makhluk hidup. Lihatlah bagaimana apabila kita sebagai orang, sebagai manusia, makhluk hidup lainnya, itu janganlah dibunuh. Yang mana makhluk di dalam Buddha Sasana itu dikatakan sebagai satta. Nah, satta sebagai makhluk yang seluruh makhluk yang berada di 31 alam ini, seluruhnya itu adalah makhluk hidup. Sebagai satta dalam bahasa Bali. Hingga binatang atau hewan-hewan sekalipun itu juga merupakan satta sebagai makhluk yang diselubungi oleh kilesa seperti raga, dosa, dan moha. Karenanya dikatakan sebagai satta, sebagai makhluk yang masih memiliki keterkaitan, yang masih belum bisa untuk mencapai nibbana. Oleh karena itu kita jangan berpikir untuk saling membunuh. Apabila kita berpikir untuk membunuh orang lain, berpikir untuk membunuh orang tua orang lain, beliau juga akan berpikir untuk membunuh kita. Setelah kita membunuh orang lain, lihat bagaimana. Apabila beliau membunuh kita, kita bagaimana? Kita pasti akan menderita demikian. Karenanya Sang Buddha mengajarkan mengenai sila pertama ini agar kita jangan saling membunuh. Seperti yang kita lihatlah dunia saat ini. Kita bisa lihatlah negara mana yang ada peperangan, saling membunuh. Apakah demikian itu memiliki kebahagiaan? Coba saling berpikir untuk membunuh yang demikian. Apabila saling berpikir untuk tidak saling membunuh, apakah baik? Coba renungkan. Nah, karena Sang Buddha ajarkan untuk jangan berpikir untuk saling membunuh. Apabila saling berpikir untuk membunuh, bagaimana? Hancur semua, seperti yang kita lihat. Yang kedua adalah adinadana weramani. Apabila kita mencuri barang orang lain akan menderita. Apabila kita menculik orang tua, anak keluarga, orang lain untuk mengambil tebusan, dia pun akan merasa sakit hati. Demikian juga apabila kita yang demikian, juga akan demikian. Karena Sang Buddha mengajarkan untuk tidak saling mencuri. Jangan berpikir untuk mencuri. Kemudian yang ketiga itu kami sumika cara weramati. Suami istri orang lain itu saling dicintai oleh siapapun, oleh dia. Karenanya kita janganlah melanggar demikian. Jangan merusak hak orang lain. Karenanya perlu Sang Buddha menetapkan sila ketiga ini agar saling menghormati hak masing-masing. Kemudian sila keempat itu janganlah membohongi atau menipu orang lain. Apabila kita membohongi orang lain dengan menulis
cek kosong terhadap orang lain yang mana saat ini begitu banyak sekali dalam hal menipu yang demikian di dunia ini. Nah, namun di saat kita terkena tipu, bagaimana rasanya? Kita pasti akan sakit hati. Lalu di saat kita melakukan terhadap orang lain juga akan sakit hati. Karena Sang Buddha menetapkan sila keempat agar kita tidak saling menipu, saling membohongi. Kemudian sila kelima seperti yang Mbak tadi Lumpo telah sampaikan, di mana orang yang kehilangan kesadaran dapat melakukan semua macam kejahatan. Karenanya agar Anda sekalian sebagai Buddha Mahamaka yang telah mendengar suara Lumpo saat ini, agar melihat ke dalam diri sendiri, Opanaiko. Lihatlah dari bagaimana Sang Buddha menetapkan Pancasila ini, apakah memiliki manfaat yang bagaimana. Lihat bagaimana antara dia dengan kita. Apabila kita melakukan terhadap dia, dia akan menderita. Apabila dia tidak memiliki sila melakukan tersebut terhadap kita, kita pun akan menderita. Karenanya kita sebagai Buddha maka baik di belahan dunia manapun atau siapapun yang dapat mendengar suara Lumpo kali ini, agar mempraktekkan sila Dhamma ini. Kita hidup dalam jumlah sebesar apapun, kita akan merasakan kesejukan, kebahagiaan bersama-sama. Ini adalah sila. Kemudian kini berikutnya Lumpo akan menekankan lagi mengenai Dhamma, ajaran Sang Buddha yang mana Sang Buddha ajarkan sebagai jantung dari Buddha Sasana yang sesungguhnya itu adalah apa? Dahulu Sang Buddha juga sebagai seorang pangeran, sebagai seorang calon raja yang siap untuk menjadi raja, menggantikan Raja Suddhodana sebagai ayahnya. Kini ketika usia beliau mencapai 29 tahun, beliau melihat 4 peristiwa, orang tua, orang sakit, orang mati, serta pertapa. Di saat kita hidup ke dunia ini, kita pasti akan mengalaminya demikian. Kemudian melihat samana itu atau pertapa, itu merupakan jalan yang dapat kita lakukan untuk hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam hutan itu, untuk mencari jawaban dari itu semua, untuk keluar dari hal tersebut. Karenanya Sang Buddha, karena Pangeran Siddhartha kali itu pergi meninggalkan istana, lalu meninggalkan istana di mana beliau menabiskan diri di Sungai Anoma, kemudian mempraktekkan segala macam hal untuk coba segala macam cara lah, sampai 6 tahun beliau mencoba tersebut, hingga sampai pada bulan ke-6, yaitu bulan hari yang akan datang nanti, yang mana sebagai hari beliau mencapai Anuttara Samma Sambuddhayana di bawah pohon Bodhi Buddha Gaya, negara India. Setelah itu Sang Buddha pada hari itu beliau mempersiapkan tempat untuk duduk meditasi, duduk bawana. Pada saat itu matahari belum terbenam, matahari masih terdapat cahaya, masih ada cahaya di bulan purnama itu hari itu. Namun matahari belum terbenam kala itu. Ini ada Sodia membawa rumput, nah lalu kemudian mendanakan rumput tersebut kepada Siddhartha, Petapa Gotama. Selanjutnya Samana Gotama juga menaruh rumput itu untuk dijadikan sebagai asana ke arah timur dari pohon Bodhi di Buddha Gaya. Kemudian Sang Buddha, kemudian Samana Gotama itu duduk di atas asana tersebut, kemudian merenungkan untuk berkonsentrasi pada memperhatikan napas masuk dan napas keluar, hingga mengingat-ingat mengenai waktu masih sebagai seorang pangeran, yang mana hari itu beliau duduk meditasi kala hari bajak sawah itu, ketika beliau masih pangeran kecil di usia 6 tahun. Mungkin beliau terpikir di sana, teringat mungkin itulah jalannya. Kemudian beliau duduk meditasi dengan kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian meluruskan badan,
memusatkan perhatian pada saat ini, memperhatikan napas masuk, mengetahui bahwa napas masuk juga mengetahui bahwa napas masuk memiliki sati sampajanya atau kesadaran penuh terhadap napas yang masuk dan napas yang keluar. Inilah umat Buddha seluruhnya di dunia, baik di Indonesia, Myanmar, dan sebagainya. Inilah riwayat Sang Buddha, yang mana Sang Buddha mencapai sebagai awalan agar kita sekalian saling memberitahukan yang mana bagaimana caranya Sang Buddha sebelum akan mencapai pertengahan sempurna, di mana beliau duduk meditasi, memperhatikan napas masuk, mengetahui bahwa napas masuk, saat napas keluar juga menyadarinya dan mengetahui bahwa napas keluar, memiliki sati sampajanya terhadap napas masuk dan napas keluar. Kemudian batin beliau atau kesadaran beliau, yang mana sebelumnya juga berpikir kacau, Bang. Seperti kita semua lah, setiap hari berpikir ke berbagai tempat. Kemudian di dalam hati beliau tenang dan hening menjadi menyatu. Inilah di mana keadaan batin itu menyatu, menunggal di saat beliau duduk meditasi atau bhavana. Karena kita sebagai Udama Maka, baik sebagai dari perguruan manapun, baik Myanmar, Korea, Tibet, atau dari manapun itu, agar kita sekalian memperhatikan, mengingat bahwa titik di sinilah di mana Sang Buddha duduk meditasi hingga mencapai ketenangan pikiran, sampai mencapai pengetahuan, di mana beliau mencapai pubeni wasanusati nyana, inilah dapat untuk mengingat kelahiran lampau. Ini bukan karakter Sang Buddha, namun di sini Lumpo dapat mengikuti pada dari Lumpuman, Lumta Mahabu, ada Lumpukau yang mana merupakan murid-murid dari Lumpuman. Lumpo ingin mengajarkan kepada para Buddha Mamaka yang dapat mendengarkan suara Lumpo kali ini setelah beliau mempraktekannya, beliau memperoleh hasilnya agar mengikuti jalan dari yang dibawa itu oleh Kubacan, di mana beliau duduk meditasi mencari ketenangan di dalam hutan, di dalam gua, seperti yang saat ini Lumpo duduk nih tempatnya. Ini di Tham Klong Pen, ini merupakan tempat yang sesuai untuk mengembangkan cita bawana. Banyak lempengan-lempengan batu dapat untuk menghindari dari hujan, menghindari dari panas matahari, dapat untuk duduk meditasi dengan tenang. Setelah duduk meditasi, kemudian memperhatikan nafas masuk, kemudian Lumpuman mengajarkan untuk menambahkan dengan ketika nafas masuk itu ingat bud, ketika nafas keluar itu mengingat do. Namun di sini Sang Buddha ketika beliau mencapai pertengahan sempurna, beliau hanya sekedar menyadari nafas masuk, nafas keluar. Sang Buddha tidak melakukan pengulangan kata. Namun di sini Lumpuman mengatakan bahwa apabila kita hanya sekedar memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar saja, itu akan mudah terlepas, mudah lupa, mudah kehilangan kesadaran, karenanya perlu untuk ditambahkan dengan kata Buddho. Di sini Kuba Ajan sebagai Lungta Mahabua dan sebagainya, yang mana Lupo pernah mendatangi, memberikan penghormatan kepada beliau-beliau untuk menanyakan tentang kamathana yang membawakan hasil. Dimanapun semuanya akan mengajarkan agar nafas masuk itu mengingat bud, nafas keluar itu do, nafas masuk bud, nafas keluar do, buddho, buddho. Setelah itu mengusahakan agar pikiran tidak terlepas ke tempat lain, bagaimanapun berusaha untuk membawa pikiran itu dalam ketenangan, melihat kepada diri sendiri. Di mana sebelumnya kita tidak pernah melakukan bawana, kita tidak pernah tahu bagaimana caranya memperhatikan nafas itu. Di sini Kubacan mengajarkan agar kita itu bernafas dengan keras-keras, nafas masuk keras-keras, nafas keluar keras-keras, agar kita tahu di mana nafas itu terasa. Setelah tahu nafas itu terasa di mana, nah barulah bernafas dengan biasa. Setelah tahu bahwa nafas itu berada di ujung hidung, selanjutnya menempatkan sati atau kesadaran itu pada ujung hidung. Nafas masuk bud, nafas keluar do. Ingat demikian. Tidak perlu mengikuti nafas itu ke dalam perut, tidak perlu ikut keluar dari nafas itu, agar berada pada ujung hidung itu saja, seperti layaknya kita berada di depan pintu rumah.
seperti layaknya berada di pintu masuk keluar rumah itu. Orang yang masuk, orang yang keluar itu kita tahu. Tidak perlu mengikuti orang yang masuk ke dalam rumah, tidak perlu mengikuti orang yang keluar dari rumah. Hanya sekedar kita berdiri di sana depan pintu memperhatikan orang yang masuk, orang yang keluar. Itulah cara memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar di dalam Buddha Sasana, dalam mempraktekannya. Setelah itu ketika kita telah tenang, tidak kacau, tidak berpikir kemanapun, pikiran kita pun akan menunggal, akan dapat mencapai kedamaian. Inilah cara untuk mencari kedamaian dalam pikiran. Kemudian Lumpo ingin menyampaikan sebagai pengetahuan dari Lumpo sendiri, yang mana Lumpo mempraktekannya lalu melihat hasilnya. Lumpo mengajarkan pada saat napas masuk, hitung 1, napas keluar 2, napas masuk 3, napas keluar 4. Hitung terus begini kan sampai 100. Apabila tidak lepas, balik lagi, hitung dari 1 lagi. Apabila itu bagaimana? Di saat masuk itu harusnya ganjil, saat napas keluar itu genap. Jadi masuk ganjil, keluar itu genap. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, masuk, ganjil, keluar, genap. Namun di saat lepas, itu gini gantian. Saat masuk itu mulai napas masuk berubah jadi genap, napas keluar berubah jadi ganjil. Itu sudah salah. Seperti misalnya, napas masuk 10, napas keluar itu 11. Nah, itu udah salah. Itu harus berbalik lagi, berarti itu sudah salah. Ini caranya agar Anda sekalian coba cara untuk bawana. Ini cara agar Anda sekalian dapat mencari kedamaian di dalam pikiran. Kemudian setelah pikiran itu tenang, mencapai kedamaian menunggal, kita akan dapat mengetahui bahwa segala macam pergerakan dari diri kita itu benar ataupun salah, baik ataupun buruk, itu kita dapat mengetahuinya. Namun apabila pikiran kita itu kacau, layaknya orang gila ataupun orang yang mabuk, kita tidak akan mengetahui apa yang kita lakukan, baik itu benar ataupun salah, baik jahat ataupun tidak, ataupun baik, kita tidak tahu layak atau tidak layak. Inilah orang yang mabuk, orang yang tidak memiliki kesadaran. Apabila orang yang memiliki sati sampajanya itu akan mengetahui mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh karena itu, agar kita sekalian sebagai Buddha maka yang dapat mendengar suara Lumpo yang telah Lumpo sampaikan ini, intisari dari apa yang Lumpo sampaikan ini, pertama-tama Lumpo menyampaikan pada acara Wisaka Puja yang akan kita sambut pada saatnya nanti, di mana KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, memberikan kesempatan kepada umat Buddha di Indonesia serta umat Buddha di seluruh dunia untuk mengembangkan diri. Kemudian untuk dalam rangka menyambut Wisaka Puja yang akan datang ini, dan Lumpo dapat menyampaikan dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha ini, mana Sang Buddha memiliki Budi itu seperti apa sebagai guru agung, lalu ajaran Sang Buddha itu seperti apa, bagaimana ajaran dari Sang Buddha itu, kemudian Bhikkhu Sangha, bagaimana membawa ajaran Sang Buddha itu untuk dibabarkan, untuk diajarkan kepada para Buddha Mamaka sekalian, dengan cara bagaimana. Kemudian Sang Buddha mengajarkan agar mengenal orang yang memiliki budi, yaitu Bubbakari, yaitu orang tua kita selanjutnya. Setelah kita sebagai seorang manusia, kita selayaknya untuk berlaku bagaimana sebagai orang yang baik. Kemana itu? Jangan minum minuman memabukkan, jangan berkeliaran di malam hari, jangan pergi mencari-cari tempat hiburan, jangan bergaul dengan orang yang tidak baik,
6 abaya muka itulah, inilah yang telah beliau sampaikan, 6 abaya muka itu tadi. Nah, sebagai kesimpulan. Kini saat kita telah memiliki Pancasila dengan baik, agar kita sekalian mempraktekkan agar ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu mencari ketenangan, agar batin itu mencapai ketenangan dengan mengikuti ajaran dari Sang Buddha sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Hari ini kiranya apa yang Lupo sampaikan pada hari ini telah cukup waktunya. Apabila siapa yang memiliki ketertarikan dengan hal vipassana, nah, vipassana untuk mengatasi kekuatan batin dalam diri, nanti mungkin akan bicarakan lagi berikutnya. Kemudian Lupo ingin menyampaikan lagi kepada para umat di dalam organisasi Yayasan KCBI ini, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia ini, Lupo ingin sampaikan dalam hal berbicara. Apabila kita hanya sekedar membicarakan makanan ini seperti ini, rasanya seperti ini, namun apabila kita tidak memakan makanan itu, tidaklah dapat untuk mengatasi rasa lapar. Demikian. Namun apabila kita mengetahui Dhamma, mempelajari Dhamma, kemudian membawa Dhamma itu untuk dipraktekkan, juga kita pun layaknya orang yang membawa makanan itu untuk dimakan dan dapat untuk mengatasi rasa lapar. Namun apabila kita hanya sekedar berbicara, namun tidak membawa Dhamma tersebut untuk dipraktekkan, layaknya kita yang membawa atau membicarakan makanan namun tidak makan makanan itu, jadi tidak dapat untuk mengatasi rasa lapar. Di saat kita telah dapat memakan makanan itu, maka saat itulah kita dapat mengatasi rasa lapar. Ini pun demikian. Di saat kita hanya sekedar membicarakan Dhamma seperti ini, seperti itu, guru seperti ini, seperti itu, negara ini, negara itu. Namun ketika kita telah mendengarnya, namun tidak membawa ajaran tersebut, atau Dhamma tersebut untuk memperbaiki perbuatan dan pikir kita, juga tidaklah dapat untuk menjadi orang yang baik. Demikian karenanya Lupo titipkan untuk Buddha Mamaka seluruhnya yang dapat mendengar suara Lupo, agar Anda sekalian sebagai Buddha Mamaka yang baik, berpikir baik, berbuat baik, dan berbicara yang baik. Karma yang jahat, karma yang tidak baik, sebaiknya tidaklah dilakukan. Akatang dukatang seyo, pacha tapati dukatang. Pikiran jahat, perbuatan jahat, perkataan jahat, sebaiknya tidaklah dilakukan. Karena setelah kita berpikir, berbuat, berucap jahat, perbuatan jahat tersebut itulah yang akan membuat diri kita sendiri menderita setelahnya. Dalam hal menyampaikan semo dan niyagata pada hari ini kiranya sesuai dengan waktu, Lupo akhiri sampai di sini. Oke. Ada apa lagi nggak? นมัส Ada การ pertanyaan? ค่ะหลวงพ่ออันดับต่อไปนะคะจะเป็นคำถามที่มาจากผู้ฟังทั้งหลายนะคะจะใช้เวลาประมาณ15 นาที
We have received some questions from different languages. Due to the time constraints, some of the questions relate to each other will be combined into one question. I hope all your questions will be answered through the elaboration of the teachings. ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะ เราได้รวบรวมคำถามทั้งหลาย ที่มีข้อความเนื้อความที่ใกล้เคียงกัน The first question, how do we avoid getting angry easily? คำถามแรกนะคะทำอย่างไรที่พวกเราจะหลีกเลี่ยงความโกรธที่เกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายได้ในชีวิตประจำวันค่ะ Kejahatan, kebencian itu keluar cepat sekali. Namun bagaimanapun juga, sebelum akan marah terhadap orang lain juga pasti ada sebabnya. Apabila katakan kebencian itu, kemarahan itu ada manfaatnya. Namun apabila disertai dengan kebencian, seperti katakan hukuman, di mana dengan menggunakan kemarahan itu ada manfaatnya. Seperti halnya kita menegur orang lain aja baik terus ya, itu tidaklah baik. Di mana dalam manage ya, tidaklah baik apabila baik terus. Namun di dalam memberikan makian tersebut, kita apabila menggunakan kebencian itu tidak baik. Menggunakan bentuk kemarahan itu dengan benar itu akan memberikan manfaat. Namun kebanyakan kita semua itu apabila kemarahan itu keluar dari batin sendiri, maka itu akan membawa pada kerugian. Karenanya agar kita sekalian mengingat sebelum kita akan marah terhadap orang lain, kita pikirkan apabila orang lain marah terhadap kita menderita tidak. Lalu bagaimana apabila kita marah terhadap orang lain pun akan marah akan tidak nyaman dengan demikian, karena kita harus melihat antara kita, baik antara dua sisi ini. Kita juga mungkin memiliki kekurangan, makanya agar kita sekalian juga melihat kepada diri sendiri. Dengan demikian kemarahan kita akan sedikit berkurang. Anumodana Lumpo. And the next question, Bante, is it true that we refrain from going out at night in the sense that we go out to pursue worldly pleasure? คำถามข้อที่2นะคะหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้เทศมาเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ควรที่จะออกไปเที่ยวเล่นในเวลากลางคืนข้างนอกวิธีนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ยากเพราะบางครั้งเราก็จะต้องออกไปงานสังคมบ้างวิธีดีนี้เราควรที่จะจัดการชีวิตของเราในเวลากลางคืนในกิจกรรมสังคมด้านกลางคืนอย่างไรบ้างคะ Dalam Dhamma ajaran Sang Buddha ini, pada zaman itu berkeliaran di malam hari itu layak, di mana tidak ada listrik, bisa keluar di malam hari, berjalan di dalam kegelapan. Kadang orang lain mungkin melihat, ya, apabila terdapat ada hal tertentu di dalam rumah itu, di dalam masyarakat itu, pastinya dia akan menangkap atau mencurigai orang itu yang lebih dulu. Di saat sudah mencurigainya, dia pun pasti akan menangkapnya dan menanyakannya, menginterogasi. Dan di sini diri sendiri akan seperti tidak memiliki pekerjaan, mana tidak memiliki tanggung jawab terhadap suami istri, terhadap keluarga. Karena Sang Buddha mengajarkan untuk tidak sebaiknya berkeliaran di malam hari. Namun kali ini di mana dunia telah maju, kita pun harus melihat mana yang memiliki manfaat, mana yang tidak memiliki manfaat. Karena sebagian
melakukan kejahatan di malam hari dalam jumlah yang besar. Karenanya kita perlu untuk melihat di dalam pergi di malam hari itu manfaatnya seperti apa. Karena kita semua juga sudah memperoleh pelajaran dengan baik, kita harus dapat mengerti benar dan salahnya bagaimana. Ini Lumpo titipkan kepada seluruh masyarakat sekalian. Anumodana Lumpo, the next questions. Good evening, Lumpo. Can Lumpo give more insights on not going to watch shows? Thank you. คำถามข้อต่อไปนะคะ ก็คืออยากจะถามหลวงพ่อว่าที่หลวงพ่อพูดว่าเราไม่ควรที่จะดูโชว์ดูการละเล่นทั้งหลายแหละเนี่ย Apakah boleh diberikan มีความหมายว่า pencerahan อย่าง lebih ไร lanjut คะอยาก mengenai จะ tidak ให้หลว pergi งพ่อ melihat ช่วยอธิบาย pertunjukan-pertunjukan? เพิ่มเติม Terima ค่ะ kasih. Dalam melihat pertunjukan-pertunjukan ini, di mana Sang Buddha tetapkan ketika melihat pertunjukan itu batin itu tidak berada dalam diri. Saat mendengarkan musik di mana pikiran itu hanya terpikir untuk pergi keluar rumah, jadi tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, pergi melihat pertunjukan-pertunjukan sebagaimana pertunjukan lainnya lah, berbagai macamnya. Namun zaman ini telah banyak perubahan pertunjukan-pertunjukan itu. Setiap hari ini kebanyakan melihat pertunjukannya itu bermain HP. Terkadang ada juga yang bermain HP sepanjang malam, sepanjang hari. Tidak tahu waktu dan tempat. Kadang membuka air itu sampai lupa air, tutup air. Kadang juga ada yang nyalain api, masak nasi, lupa karena hanya lihat HP saja sampai kebakaran rumah. Itu ada yang demikian juga. Karenanya dalam hal melihat pertunjukan-pertunjukan apabila berlebihan itu tidaklah baik bagi kita. Anumodana Lumpo, the next questions. What's the difference between sati and Pertanyaan sampajana? selanjutnya, apakah perbedaan คำถาม dengan ข้อ sati dan ที่สี่นะ sampajana? คะ ความแตกต่างระหว่างสติและสัมปชัญญะคืออะไร Sati perhatian, memiliki ingatan. Sementara sampajanya itu kesadaran, seperti lainnya, memiliki kesadaran penuh, itu namanya sampajanya. Sati itu ingatan, seperti ingat begitu ya, teringat. Nah, itu sampajanya itu kesadaran. Yang mana disampaikan biasanya sati sampajanya itu sebagai perpasangan, karena menempel, sulit untuk dilepaskan. Misalkan itu sati itu kesadaran ingatan, apabila sampajanya itu kesadaran yang penuh terus menerus. Anumodana Lumpo, the next questions. Lumpo, what good deeds we can do that will Pertanyaan result selanjutnya, in great virtue and perbuatan-perbuatan bloom baik in apa the long saja term? yang Anumodana. menghasilkan buah yang besar dan berbuah dalam jangka ข้อถัด panjang? ไปนะคะ ถามว่าความดีอะไรที่จะเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่และเราจะสามารถทำได้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ Kebaikan yang paling baik itu bagi umat awam itu sebagaimana yang Lumpo sampaikan, setelah kita terlahir sebagai manusia itu janganlah mabuk-mabukan, jangan berkeliaran malam hari, jangan melihat pertunjukan, jangan bergaul dengan orang yang jahat, jangan malas dalam bekerja, kemudian juga memiliki sila, Pancasila. Kiranya seperti ini juga untuk umat awam cukup. Anumodana Lumpo, the next questions. Namaskara Lumpo Intawai. I would like to Namaskara ask, Lumpo how can Intawai, worker saya ingin train their menanyakan mind to bagaimana calm and jika focus seorang on meditate pekerja atau karyawan tetap efficiently dapat menjaga in their dan melatih workplace when they pikiran are working? dengan fokus dan Thank tenang you. atau melakukan meditasi คำ secara ถาม efektif ข้อสุด di ท้าย tempat นะคะ bekerja atau di ทำ kantor อย่าง pada ไร saat ที่ bekerja. เราจะฝึกสติในเวลาที่เราทำงานอยู่ได้
dalam hal melatih kesadaran. Bukanlah sampai tempat dulu baru melakukan pelatihan. Demikianlah sulit. Nah, dalam melakukan kesadaran itu harus melakukannya terus-menerus, baik di saat dengan sendiri juga melatih kesadaran, saat bertemu dengan masyarakat juga melatih kesadaran. Kata Sati Sampajanya ini itu melatih terus-menerus, baik di sendirian pun, khususnya di Kukamatana seperti yang Lumpo ini, Lumpo harus melatih kesadaran sepanjang waktu, berusaha untuk melatih kesadaran saat sedang berjalan pun, jalan kaki kanan but, kaki kanan do, saat duduk juga memperhatikan napas masuk but, napas keluar do. Inilah yang merupakan bentuk pelatihan sati. Karenanya dalam hal melatih sati itu bukanlah begitu sampai tempat baru melatihnya. Itu tidak keburu. Karenanya melatih sati itu harus melatih terus-menerus. Anumodana Lumpo. The next question. Namo Buddhaya Lumpo. Can you explain the saying empty yet full, full yet empty? Thank you. Namo คำถาม Buddhaya ต่อไป Lumpo. นะคะ Can you อยาก explain จะให้หลวงพ่อช่วยอ apakah ธิบาย Lumpo ว่า dapat menjelaskan pengertian dari kosong adalah isi, isi adalah คือความ kosong. เต็ม ความเต็มคือความว่างว่างเปล่า แปลว่าอะไรคะ ซุนคือมีคือซุน อัตตากับเตวะอนัตตาเทวตา มีคือไม่มีคือมี Ini Lumpo kurang. Tem. Jadi isi itu seperti penuh. Penuh dengan kosong. Itu seperti penuh itu memiliki parami itu hingga penuh. Nah, namun kekosongan di sini itu adalah pelepasan. Tidak melekat terhadap anicang dukang anatta. Tidak memiliki kemelekatan. Tidak melekat terhadap itu. Untuk apa? Karenanya antara isi dengan kosong itu, dua kata ini berada di sisi yang berbeda. The next questions. Good evening, Lumpo. How to stay focused during meditation? Thank you. คำถามข้อที่ Pertanyaan 8 นะคะ selanjutnya, ทำอย่างไร bagaimana cara ถึง tetap จะ fokus selama มุ่ง meditasi? สงบได้ระหว่างที่เราทำสมาธิ Pertama harus memiliki sadar atau keyakinan, kemudian memiliki kesungguhan untuk berusaha membuat pikiran itu tenang, membuat pikiran itu hening. Apabila kita memiliki usaha, memiliki kesemangatan, memiliki kesungguhan, tidaklah mustahil. Apabila kita hanya melakukannya, hanya sekedar melakukan, main-main, itulah ketenangan tidak akan mungkin ada. Apabila kita melakukannya dengan kesungguhan, tidaklah mustahil dalam ajaran Sang Buddha maupun ajaran dari Kuba Ajan pada garis lumpuman yang telah beliau ajarkan agar memiliki kesungguhan di dalam melakukan apapun. Akan duduk meditasi berapa lama, akan berjalan cangkema berapa lama, berusaha untuk tidak membuat pikiran itu kacau ke tempat lain. Inilah kesungguhan. Setelah itu pikiran kita akan mencapai ketenangan, tidaklah mustahil. Anumodana Lumpo. That's all the questions. To be respectful, humble, content, and grateful, and to listen to the Dhamma on due occasion. This is the greatest blessing. We are blessed to have the opportunity to listen to the Dhamma today. Thus, we would like Venerable Lumpo to lead us with the dedication prayer. อันดับต่อไปนะคะ จะขอ
ให้หลวงพ่อ ให้พร ให้จะ ให้ ข พ อ ร ให้หลวงพ่อสวดอนุโมทนา Demikian sesi แล้วก็ให้พรกับพว tanya กเราทุก jawab. คนค่ะ Setelah kita mendapatkan kesempatan yang berharga untuk mendengarkan Dhamma, kita mengumpulkan banyak. Selanjutnya Lumpo akan memberikan anumodana kepada seluruh tim kerja semuanya agar memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, memiliki tekad apapun yang sesuai dengan sila semoga tercapai hingga mata dapat melihat Dhamma pada akhirnya. Untuk Anda sekalian.ภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเต Sadhu. Sadhu, sadhu. Anumodana Venerable Lumpo for your generosity to teach us the wisdom Terima and kasih compassion Yang Mulia today. Lumpo karena ขอ telah กราบขอบพระคุณ memberikan ที่หลวงพ่อเมตตาแสดงธรรมให้พวกเราใน kebijaksanaan วัน dan นี้ค่ะ welas asih Lumpo untuk mengajar pada malam hari The ini. Sangha community itself is a blessing who remind us to Komunitas keep Sangha practicing sendiri the Dhamma merupakan in suatu our daily berkah life yang dapat to be selalu a memberikan better peringatan version of atau mengingatkan ourselves. kita untuk melatih diri ค dalam ณะสงฆ์ Dhamma. ทั้งหลายเป็นสถาบันที่ทำให้พวกเรามุ่งเน้นและพยายามฝึกฝนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี Di dalam kehidupan sehari-hari We hope kita. this occasion will benefit so many scientists beings. On behalf of Kami KCBI berharap and Walubi, this acara is a hari small ini token dapat of memberikan appreciation manfaat kepada of semua gratitude makhluk. toward our Guru. Venerable Bhikkhu Dhammawudo had given the certificate to Ven Lumpo in Tawai directly on 19th of April, as you can see on the screen. ๆ และนี่ก็คือใบประกาศเกียรติคุณที่ทางสมาคมขอมอบเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหลวงพ่ออินทวหายเจ้าค่ะ Ya, ini Bante juga sudah menyerahkan secara langsung di Bangkok. Bante Victor, Bante Dhammawudo saat ini sedang di sana. Terima kasih banyak anak cucu sekalian. Mau katakan terima kasih. Now everyone please put your palms together. Sekarang Anjali and semuanya mari Namakara to kita Venerable Lumpo in Tawai beranjali before dan Venerable memberikan Lumpo take a leave. namaskara kepada Lumpo sebanyak 3 kali. Namaskar ครับหลวงพ่อองค์กษัตริย์วันธามีพันเตขอบคุณครับหลวงพ่อ This event will never be realized without a great humble team working in the back. Acara Thank ini you tidak to akan all dapat volunteers berjalan team. dengan baik tanpa adanya teamwork atau kerjasama yang baik dari Next tim week on 1st of sukarelawan. May, we will receive another Minggu blessing depan, of the 1 teaching Mei, from kita Venerable akan Achan Jaya mendapatkan Saro, pengajaran same yang time at berharga 6 lagi, and 30 yaitu p.m. dari Yang Jakarta Mulia time. Achan Jaya And Saro, on 8th of yang May, akan we dimulai will the last jam from yang this sama, auspicious series. yaitu We jam will have 6:30 Venerable Tan malam Achan waktu Chagino Jakarta. starting at 7 and 30 Dan p.m. minggu Jakarta depannya lagi time. tanggal 8 See you Mei next itu week. ada Achan Chagino. Achan Chagino di 7:30 malam. Sampai jumpa minggu Now this depan. precious opportunity to listen to the Dhamma has come to the end. I hope
We can take Sekarang this as kegiatan a pada malam reminder hari to ini contemplate and practice in our daily life. sudah selesai. Sabi Semoga kita sata dapat bhavantu selalu sukhitata. May mengkontemplasikan all dan beings be mempraktekkan Dhamma happy. dalam Sukhi kehidupan hotu. sehari-hari. Namo Buddhaya. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhi hotu, namo buddhaya. Makasih Bante Peter, sangat bagus sekali, luar biasa. Ya, namaskara Bante, terima kasih. Iya, Panas Bante. panas ya, iya. Panas. Kita juga sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya ya. Sukses, sukses. 你是在命里为俘虏牵挂，像一场迷雾笼罩着你呀，淡薄的想法自在的人啊，像一场春雨滋润着莲花，浮生像落花季，流水年华，寂寂与静谧，奔波的人啊，欣然的美丽，看凡尘变化，盛开的绽放，羞耻的盛